Entah karena malpraktek atau disebabkan hal lain, Raihan, seorang pemilik usaha kuliner di Kampung Cikembang, Caringin Wetan, Sukabumi, mendadak lumpuh total dari bagian pinggang ke bawah sejak usia 12 tahun. Otomatis selama bertahun-tahun, Raihan menjalani hidupnya di atas kursi roda. Semua bermula ketika Raihan kecil didiagnosa mengidap TBC tulang belakang yang membuatnya harus menjalani tindakan medis berupa operasi. Kaki aku nggak bisa digerakin ya. Kenapa ya? Ma, Iya sayang. ini kaki aku kok nggak bisa digerakin dari tadi. Sabar aja dulu nak. Mungkin ini proses. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu sayang. Karena kita kan operasi tulang belakang, rawan dengan urat saraf. Waktu itu tahun 1997, usia saya 12 tahun. Dokter mengatakan kalau saya terkena penyakit TBC tulang belakang. Jalan satu-satunya untuk melakukan operasi pembersihan kuman di dalam tulang belakang. Setelah melakukan operasi dan kondisi sadar, saya saat itu baru merasa bahwa kedua kaki saya tidak bisa digerakkan dan tidak terasa dari pinggang sampai ke bawah. Keluhannya sih kayak biasa aja, terjadi 2-3 tahun sebelum operasi. Cuman ketahuan di titik akhirnya itu waktu kelas 6 SD, kondisi badan udah miring ke sebelah kiri dan punggung sudah ada jendolan. Dirawat selama berbulan-bulan di rumah sakit tanpa kemajuan yang berarti, membuat orang tua Raihan terpaksa menerima nasib. Putri kesayangan mereka dipastikan tidak akan bisa berjalan lagi. Dunia pun seakan menjadi gelap gulita. Sebenarnya, orang tua Raihan sempat membawa putrinya mencari pertolongan medis di tempat lain. Kabar yang diterima membuat kaget, karena kuat dugaan penyebab kelumpuhan justru disebabkan pemasangan pen yang sudah tidak layak. Apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Orang tua Raihan hanya bisa pasrah. Perasaannya ya pasti kalau untuk sedih-sedih gitu kan. Cuman ya karena masih jiwa anak-anak masih nggak ngerti apa-apa ya, jadi hanya sekedar sedih aja. Iya, pastinya sedih, pastinya bertanya kenapa kok harus saya, kenapa terjadi ini semua kejadian sama saya, sementara teman-teman saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti normal, soalnya seperti itu aja. Rasa iri pasti ada ya, bisa sekolah, bisa main, bisa kumpul. Terlebih lagi saat teman-teman SD dulu semua datang menjenguk gitu kan. Tak bisa dipungkiri jika penyakit TBC tulang yang diderita Raihan sembuh total. Namun dampaknya Raihan rasakan sampai sekarang. Ia harus menjalani seluruh hidupnya di atas kursi roda. Sempat jatuh dalam keterpurukan karena kondisinya, Raihan kemudian menemukan secercah titik terang. Berkat dukungan dari seluruh keluarganya, Raihan lalu menerima kondisinya dan mencoba untuk bangkit dari kesedihan. Raihan yakin dalam ketidaksempurnaan Tuhan pastinya memberikan jalan kemudahan. Karena sebagaimana dalam Al-Quran, ujian adalah cobaan keimanan. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman, lantas tidak diuji lagi?" Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ibu bilang sama Raihan, ingat ya nak, pasrah lillahi ta'ala, ini udah suratan takdir dari Allah kalau memang kakak mesti seperti ini. Ingat ujian, cobaan, baik buruk dari Allah datangnya. Ingat rukun iman yang ke-6 ini yang harus dijalankan kita sama-sama. Bukan penderitaan kakak sendiri, tapi penderitaan mama juga di waktu itu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan fisiknya, tidak menghalangi Raihan untuk mandiri. Berusaha mencari nafkah sendiri.
Ketertarikan Raihan pada bidang kuliner membuatnya coba-coba untuk berjualan gorengan pastel dan risol setiap pagi dan sore di depan rumah. Bahkan, walau harus bersusah payah, Raihan rela mengantarkan sendiri pesanan orang. Assalamualaikum. Salam. Teh, ini pesanannya. Iya. Bayarnya nanti ya, ngutang dulu, boleh nggak? Nanti. Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya, sama-sama. Cobaan dalam berusaha tak membuat Raihan patah semangat. Keinginan untuk bisa membiayai hidupnya dan sang ibunda tercinta membuat Raihan tetap tabah. Pastinya mungkin karena ngelihat orang tua juga kali ya. Karena gimana pun juga saya sedih, pasti orang tua sedih gitu. Jadi saya berusaha untuk kuat, saya berusaha untuk menjemunyikan kesedihan saya karena ngelihat perjuangan orang tua yang benar-benar mengurusi saya. Terus terang aja ibu, sebetulnya kalau jadi seorang ibu yang mampu tidak akan dibiarkan anak ibu yang seperti gitu. Tetapi dengan keadaan ibu yang tidak mampu, bekerja keras, dia benar-benar bekerja keras untuk mencari rezeki. Ya kadangkala ibu sedih, kadangkala ibu semangat, senang dengan kesemangatan dia mencari rezeki. Pokoknya dia itu nggak merasa capek, nggak merasa apa. Hasil kerja keras Raihan dari jualan pastel dan risol membuatnya punya tabungan hampir 5 juta. Tertarik dengan iming-iming kenalan barunya, Raihan bermaksud menggunakan simpanannya itu untuk merintis usaha baru di bidang fashion. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Bun? Alhamdulillah. Gimana, Bun? Orangnya udah ada belum? Udah ada nih, ada 2 kodi. Bentar ya, saya ambilin dulu. Ya, kalau misalnya itu saya bawa dulu nih barangnya sekarang ya. Oh, iya. Gitu ya. Bawa nih barangnya. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan laku semua barang-barangnya. Amin. Tapi apa daya, bukan Oh, untung dia yang kata. diraih, justru seluruh tabungannya yang sudah dibelanjakan baju lenyap sia-sia dibawa kabur partner bisnisnya. Si Bunda. Gimana Apa nih? Bajunya, kabarnya? Udah laku sih, Bun, baju. Cuman ya uangnya belum pada stok. Lah kok bisa gitu? Iya, nanti dah kalau udah ada uangnya dikabarin ya, Bun ya. Oh ya udah deh, kalau gitu pulang dulu ya. Iya ya, Bun. Nanti kita Makasih kabarin ya. Kebetulan waktu itu rumahnya ada, di depan rumah itu ada warung. Nah, saya coba dengan hasil uang itu untuk belanja berbagai macam baju lah untuk dipajang di warung tersebut. Cuman karena memang kondisi warung itu kondisi rumah itu kondisinya di kampung juga masih sedikit penduduknya. Jadi ya tutup gitu aja, cuman 2 bulan aja itu air. Tapi nggak lama dari itu ada ibu-ibu, mungkin ibu-ibu itu tetangga itu memang sering mundar mandir di depan rumah itu setiap sore. Jadi sekedar kenal di situ aja, ibu itu datang ke rumah untuk menawarkan bagaimana kalau dia yang memasarkan barang ini. Akhirnya ya dengan berbagai macam kesepakatan saya menyetujuinya. Barang itu dibawa ke beliau. Setelah sebulan 2 bulan nggak ada hasilnya ternyata. Berbagai upaya telah dilakukan Raihan untuk mendapatkan kejelasan usaha fashionnya itu. Namun semuanya sia-sia. Raihan tak menyangka jika partner yang baru dikenalnya itu benar-benar tega menipu Raihan dengan menguras seluruh tabungannya yang dikumpulkan rupiah demi rupiah. Pasti sedih, kecewa, tapi saya berusaha menutupi karena lagi-lagi ada orang tua yang harus dijaga perasaannya. Karena semenjak kejadian itu terus terang aja orang tua tuh terus-terusan nangis, kenapa harus terjadi seperti ini dengan kondisi anak saya seperti ini, kok kenapa masih ada aja orang yang menipu gitu kan. Nah mungkin ya jalan satu-satunya saya harus berusaha mengikhlaskan
supaya orang tua tidak merasa terbebani dengan sifat sedih saya. Gagal merintis usaha di dunia fashion, Raihan kembali ke dunia yang menjadi passionnya, yaitu usaha kuliner. Ia mulai memberanikan diri menerima order yang lebih besar untuk acara-acara besar seperti hajatan. Berbekal modal dari jualan makanan yang terkumpul Rp200.000, Raihan memberanikan diri membuka usaha catering dapur Bunda Raihan dengan produk andalannya, bihun rainbow cake. Bihun sengaja dipilih sebagai bahan karena mudah didapat dan murah. Terkadang gini, kalau selama saya di sini ini orang sini tuh banyak mengenal kue baru itu dari saya, karena saya mencoba mengenalkan kue yang ada di Jakarta ke sini gitu kan. Jadi mereka selalu bertanya ini kue apa, dan selalu mereka itu setiap ada kue baru pasti, oh ini pasti dapur Bunda Raihan, pasti gitu. Membuat rainbow cake berbahan bihun sebenarnya hal baru bagi Raihan. Apalagi ia sama sekali belum pernah membuatnya. Dibantu ibunda tercinta, Raihan mulai membuat resep melalui serangkaian uji coba. Kegagalan demi kegagalan terus dialami sampai akhirnya Raihan menemukan racikan yang tepat membuat bihun rainbow cake. Oh iya, pernah sempat gagal. Karena kebanyakan tepung juga, karena kan istilahnya kita masih meraba-raba, walaupun resep udah ada juga kita masih meraba-raba, terkadang lupa juga dengan resep. Karena kebanyakan tepung itu, akhirnya adonan hasil kuenya pun menjadi keras. Pada awalnya, karena kuenya masih bersifat uji coba, ada saja pembeli yang komplain bihun rainbow-nya minta diganti. Bukan hanya itu saja, pemasaran dan distribusi menjadi kendala utama Raihan. Mengingat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk banyak bergerak. Dengan tekad yang kuat, Raihan coba memaksakan diri. Ya, yang pasti pertama kendalanya itu di pengiriman. Karena saya ini kan dengan kondisi seperti ini, saya hidup hanya dengan orang tua, dengan mama yang usianya 68 tahun. Sulit untuk melakukan pengiriman secara sendiri, karena di sini ditawarkan pengiriman secara ojek online itu nggak mau dengan kendala biaya lebih mahal. Sementara pasaran di sini ongkos kirim tuh hanya sekitar 3.000 sampai 5.000. Kan nggak bisa tidak memenuhi itu. Itu yang pertama. Yang kedua di pemasaran. Kita nggak bisa secara promosi secara langsung ke orang-orang, entah jual keliling, entah menitipkan barang ke toko. Kita tidak bisa melakukan itu. Ya karena memang kita stay di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Menyadari keterbatasan fisiknya, Raihan lalu memanfaatkan jejaring sosial media untuk memasarkan bihun rainbow cake buatannya itu. Pelanggan yang berdekatan dengan kediaman Raihan biasanya akan datang langsung mengambil pesanan mereka. Jualan secara daring meski memudahkan bagi Raihan, tapi juga cukup beresiko. Kadang Raihan bertemu customer nakal yang ujung-ujungnya membuat rugi. Kalau dukanya ya terkadang ada yang pesan, kita sudah buat, tatonya nggak jadi diambil. Apapun itu alasannya, nggak ngerti dan nggak jadi diambil. Kerja keras Raihan dalam mencari rezeki yang halal ternyata diberkahi Allah. Meski harus melewati lika-liku perjuangan yang berat, usaha kuliner bihun rainbow cake milik Raihan kini mulai memetik hasil. Omsetnya terus meningkat. Per hari, keuntungan bersih yang diperoleh Raihan bisa mencapai Rp300.000. Meski demikian, Raihan merasa belum mampu untuk mengambil karyawan. Semua masih dikerjakannya sendiri bersama Umi tercinta. Jika ada pesanan dalam jumlah besar, barulah Raihan memberdayakan saudara-saudaranya yang ada di Sukabumi. Sementara untuk bahan baku, Raihan tinggal memesan saja, langsung diantar ke rumah. Bihun rainbow cake sendiri dibuat dari olahan bihun yang diberi pewarna, lalu dibentuk dalam cetakan atau cup, siram dengan adonan tepung terigu, tapioka, santan, vanili, dan gula, kemudian dikukus. Kesulitannya paling di penataan bihunnya itu di dalam cetakan ya, karena itu benar-benar harus sedikit demi sedikit, pasti makan waktu lama, harus rata juga, udah pasti. Ya ibu hanya bisanya karena ibu kan pertama ya
kendaraan nggak ada, dan ditambah itu karena udah tua, nggak bisa juga, cuman hanya mendukung untuk bekerja Raihan, dan sepertinya ibu membantu apa yang dia harus bantu. Istilahnya seolah-olah kerjasama tetapi hanya yang dia tidak mampu. Semuanya dia yang bekerja. Yang tidak mampu dia baru. Ibu sepertinya bikin kue kering open. Itu ibu yang mengerjakan. Kalau enggak sepertinya kita mencuci-cuci. Karena dia nggak bisa, ibulah yang mengerjakan. Itulah yang mendukung untuk Raihan. Dikasih besar hati sama ibu, itu Raihan itu. Jika sedang tidak ada pesanan bihun rainbow cake, Raihan mengisi waktunya dengan menerima jahitan. Pantang baginya berpangku tangan, meski berada di atas kursi roda. Semua Raihan lakukan demi mewujudkan impiannya untuk mengembangkan usaha dapur Bunda Raihan agar lebih besar. Kualitas produk yang terjamin, harga yang murah dan nikmat menjadi andalan produk kuliner Raihan. Nah, udah langganan lama. Sering sih, apalagi kalau ada acara-acara yang besar, suka pesen gitu. Buat makan di rumah pribadi juga sering. Ya itu dia, memang cita-cita untuk ke situ tuh memang besar dan tinggi, makanya berusaha sedikit demi sedikit dari hasil pendapatan tuh dikumpulin, tapi tetap semua terbatas dengan modal itu, karena kan nggak sedikit untuk menyewa toko itu kan memang nggak bisa uang sedikit gitu kan. Jadi ya saat ini berharapnya untuk pemasaran lebih luas aja dulu sama penjualan laris manis supaya bisa mengumpulkan uang untuk ke situ, untuk buka toko. Sebagai penyandang disabilitas, Raihan bersyukur bisa tetap mampu berkarya dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Besar kecilnya rezeki yang diterima dari usaha kulinernya selalu ia sisihkan sebagian untuk berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Raihan yakin selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh, seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu, ia mencapai derajat tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Ya di waktu sekarang ini, ibu ini seolah-olah tidak mengenal lelah lah untuk Bunda Raihan, karena satu-satunya yang harus ibu hadapi memang itu sebagai kewajiban dari Allah. Jadi walaupun doa begini, ibu tetap menghadapi dan ibu berdoa kepada Allah, semoga ibu mampu sampai kapan ibu mengurusin Raihan, sampai hayat ibu atau akhir hayat Raihan. Itu aja yang ibu diminta sama Allah. Sahabat Hikmah, demikianlah kisah-kisah inspiratif telah tersaji, membuka aktivitas kita di pagi ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.